Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizka Lestari SPMB, dosen program studi agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur, minat hama dan penyakit tanaman. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bakteriologi yang menjadi mata kuliah wajib pada minat hama dan penyakit tanaman. Pendekatan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Education yang berfokus pada luaran mahasiswa setelah belajar di mata kuliah bakteriologi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang ciri, morfologi, fisiologi, bakteri secara umum, struktur sel bakteri, nutrisi dan pertumbuhan, taksonomi bakteri, diagnosis bakteri dan penyakit bakteri tumbuhan, identifikasi bakteri, patogenesis bakteri, contoh bakteri patogen, faktor lingkungan yang mempengaruhi, dan eksplorasi bakteri yang menguntungkan atau bermanfaat serta pengendalian penyakit bakteri. Adapun capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, ilmu tanaman, dan konsep dasar produksi tanaman, konsep dasar sumber daya lahan, konsep perlindungan tanaman secara terpadu. Yang ketiga, kemampuan mendiagnosa, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hama penyakit tanaman. Yang terakhir, penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pertanian, baik lisan maupun tulisan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah bakteriologi adalah yang pertama, menguasai diagnosis penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri patogen, menguasai teori dan konsep identifikasi bakteri patogen dan menganalisis permasalahan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri patogen dan upayanya dalam mengendalikan penyakit tersebut, mampu menerapkan teknologi eksplorasi bakteri agensia hayati untuk mengendalikan OPT dengan mengedepankan kearifan lokal, dan yang terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan atau melakukan pengendalian penyakit bakteri tumbuhan dan bakteri bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian. Adapun referensi utama mata kuliah bakteriologi adalah yang pertama, Fundamental of Bacterial Plant Pathology Academic Press Toronto tahun 1996 oleh Masao Goto, Plant Bacterial Disease, A Diagnostic Guide dengan Academic Press London yang ditulis oleh Fahey dan Persley, Bacterial Wild Disease Molecular and Ecological Aspect yang ditulis oleh Pryor Elphinstone, kemudian Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria yang ditulis oleh Scott, serta penelitian-penelitian dan publikasi-publikasi ilmiah yang saya dan tim lakukan. Tahapan selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran mata kuliah bakteriologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Safira Rizka Lestari. Teman-teman boleh panggil saya Bu Safira atau Bu Fira. Nah, hari ini kita fokus pada mata kuliah bakteriologi sebetulnya yang diambil oleh mahasiswa semester 5 atau semester 7. Nah, hari ini kita bicara tentang social life of bacteria. Nah, sebelumnya di chapter sebelumnya di bab 1, bab 2 itu sudah dijelaskan pada mata kuliah ini bakteri itu apa, fungsinya apa, kemudian terutama di untuk pertanian, kemudian bakteri patogen itu menyerangnya seperti apa, kemudian bagaimana pengendaliannya. Nah, tapi masih ada yang kurang begitu. Bagaimana sih bakteri ini bisa menyebabkan penyakit, bisa mengubah susu menjadi yogurt, bisa menjadi agensia hayati. Itu kan semua tugas-tugas yang berat ya. Mengingat bakteri itu ukurannya kecil banget, mikro banget gitu ya. Tapi kenapa kok yang sekecil itu bisa membuat perubahan sebegitu besar? Nah, ini secara umum contoh dari fungsi bakteri di dunia. Ada membantu proses biokimia, kemudian pembersihan lingkungan,
kemudian dekomposer sebagai patogen penyakit, kemudian penghasil antibiotik, contohnya streptomycin, mengubah susu menjadi yogurt atau probiotik. Nah, semua itu kan enormous, luar biasa gitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, ada yang masih ingat, bakteri itu hanya satu-satunya organisme yang punya satu sel atau single cell, disebut ya, uniseluler, betul. Nah, bakteri sebagai uniseluler ini kan dia cuma sendirian ya, dan tugasnya secara biologis dia itu cuma punya dua tugas, teman-teman. Yang pertama untuk makan, yang kedua untuk berkembang biak. Nah, untuk berkembang biak caranya adalah dengan membelah diri. Begitu saja seterusnya. Beda dengan manusia, fungsinya banyak sekali, punya panca indera, punya kaki, punya tangan lengkap, fungsi sosial ada. Tapi bakteri cuma punya dua tugas di dalam hidupnya. Nah, itu membosankan nggak sih gitu ya? Tapi kita next dulu. Nah, bayangkan dirimu ada banyak di dunia gitu ya. Nih, kita umpamakan Ahmad Dhani adalah bakteri gitu ya. Ahmad Dhani adalah bakteri yang harus membelah diri. Nah, ketika membelah diri, dia itu menduplikasi dirinya ketiplek sama persis 100% dengan sifat induknya. Jadi bayangkan ada Ahmad Dhani banyak gitu ya, dengan bentuk wajah, bentuk jenggot, sifatnya semua dari kejelekan sampai yang baik semua sama. Bayangkan berapa banyak al dan dul gitu ya. Nah, oke, berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa bakteri itu membosankan gitu ya, karena meskipun manusia punya organ selengkap ini, tapi bakteri punya hal lain, yaitu membelah diri. Dan individu yang lain yang dia hasilkan dari belahan dirinya itu adalah sama persis. Nah, ini adalah contoh. Nah, tadi kita sudah bicara tentang membelah diri. Membelah diri di dalam bakteri itu disebut dengan berkolonisasi, dan akhirnya akan menjadi populasi bakteri. Ingat ya, berkolonisasi akhirnya menjadi populasi bakteri. Nah, populasi bakteri ini bisa merugikan ataupun menguntungkan. Contohnya ada pada 3 yang di slide ini gitu ya. Dental plaque, biofilling, bioluminescence. Semuanya adalah contoh dari populasi bakteri yang bandel banget gitu. Dental plaque atau plak gigi atau karang gigi itu adalah salah satu contoh dari populasi bakteri yang memiliki ikatan satu sama lain yang kaku, yang keras, nggak bisa dipisahkan, susah sekali, harus pakai alat kan gitu. Kemudian biofilling ini seperti ada di kapal-kapal gitu ya teman-teman. Biofilling ini termasuk juga ikatan daripada bakteri yang susah dipecah. Kemudian nantinya akan ada lumut tambahannya, lumut makannya bakteri. Kemudian ada kerang-kerang yang lainnya makan dari bakteri itu juga. Jadi banyak sekali keraknya gitu ya. Kemudian bioluminescence. Nah, ada yang namanya cumi-cumi bobtail di dalam lautan. Mereka itu memancarkan cahaya. Ternyata pemancaran cahaya ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari bakteri simbion yang bekerja sama dengan cumi-cumi bobtail. Syaratnya adalah populasi bakteri itu harus banyak, yaitu tadi berkolonisasi itu ya. Kemudian lanjut. Nah, dalam berkolonisasi, kenapa sih akhirnya bakteri ini kalau sendirian kok nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau keroyokan kok banyak hal yang bisa diperbuat ya? Ternyata di dalam populasi bakteri atau di dalam kolonisasi bakteri itu ada yang namanya komunikasi bakteri. Komunikasi bakteri ini tergantung pada banyak tidaknya koloni. Semakin banyak koloni, maka semakin tinggi juga komunikasinya. Disebut dengan quorum sensing. Quorum itu artinya rapat, sensing itu artinya merasakan. Jadi ketika bakteri ini berquorum sensing, mereka tuh seperti rame-rame. Teman-teman, apakah kita sudah bisa nih bikin cahaya untuk si cumi-cumi gitu ya? Kalau misalkan, belum cukup, geng kita belum banyak, kita harus rekrut lagi, kita harus membelah diri lagi gitu. Ketika pada populasi yang optimal, maka baru mereka bisa melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti tadi ada plak di gigi, kemudian ada biofilling, kemudian ada
tadi bioluminescence. Ternyata semua bakteri itu memiliki quorum sensingnya masing-masing dan memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah virulensi, kemudian pembentukan biofilm, motilitas atau berenang atau swarming atau menyebar, konjugasi, sporulasi, produksi enzim. Semua hal diatur di quorum sensing atau komunikasi bakteri. Next. Nah, ini contoh dari Vibrio fischeri yang tadi bekerja sama dengan cumi-cumi bobtail yang menghasilkan cahaya itu tadi. Kalau sendirian, Vibrio fischeri ini hanya menghasilkan senyawa luminescence, kemudian dibiarkan begitu saja, nggak ada yang nangkep. Ketika populasi dari Vibrio fischeri ini banyak, maka apa yang dia keluarkan ditangkap oleh teman-teman yang lain, ditangkap lagi oleh teman-teman yang lain, jadi ke-trigger tuh semua populasinya. Akhirnya mereka membuat cahaya, nyentrongin cahaya untuk cumi-cumi bobtail. Di sini the higher cell density, the lighter bioluminescence. Semakin tinggi kerapatan atau populasinya, maka semakin terang juga bioluminescence-nya. Nah, ternyata karena tadi sudah kita tahu ya menduplikasi dirinya sendiri gitu bakteri itu, sehingga mereka punya sinyal dan reseptor yang identik juga. Maka dari itu tadi Vibrio fischeri menghasilkan sinyal, kemudian ditangkap oleh temannya karena reseptornya sama persis gitu ya. Kemudian nah, bagaimana dengan bakteri patogen? Bakteri patogen kan membuat tanaman itu sakit gitu ya. Apakah juga punya mekanisme yang sama? Kita lihat ini adalah penampang daun, teman-teman. Penampang daun, nah di 1 itu adalah kumpulan bakteri, di 3 itu adalah stomata. Tidak serta-merta bakteri itu langsung masuk ke stomata gitu, enggak. Dia nanti mati karena daun itu juga punya pertahanan diri gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Bakteri di nomor 1 itu mereka cek dulu, quorum sensing dulu. Teman-teman, kita udah cukup belum nih populasinya untuk nyerang ke tanaman ini? Kita sudah cukup, oke. Maka mereka mengeluarkan suatu enzim yang membiarkan stomata terus terbuka. Stomata itu kan menutup, membuka. Kalau ada ancaman dia menutup gitu. Kemudian si populasi bakteri ini akhirnya ya menghasilkan yang namanya enzim, toksin untuk supaya memaksa stomata untuk terbuka dan akhirnya mereka baru bisa masuk. Dan mereka masuk tidak hanya masuk saja, tapi mereka juga harus memproduksi toksin lagi untuk membuat hipersensitif atau luka pada jaringan tanaman. Nah, setelah hipersensitif maka baru mereka menyebar ke yang lain. Ini kenapa bakteri, quorum sensing bakteri itu adalah key, tadi ya sesuai judulnya, kunci dari virulensi dan patogenesitas. Patogenesitas adalah kemampuan bakteri untuk menghasilkan penyakit. Kalau virulensi adalah level keganasan dari penyakit tersebut. Next lagi mas. Nah, kemudian ada pertanyaan yang seringkali mahasiswa tanyakan ke saya gitu ya, Bu, apakah tanaman budidaya kalau misalkan sudah terserang satu bakteri A juga bisa terserang bakteri B gitu ya. Nah, ternyata di sini di quorum sensing masing-masing spesies ini memiliki sinyal yang sama tapi tidak identik. Contohnya Serratia, Vibrio, Agrobacterium, dan Pseudomonas. Senyawa di depannya kan sama ya semua. Ini disebut AHL. AHL teman-teman, asil homoserin lakton. Asil homoserin lakton. Asil homoserin lakton ini masing-masing spesies semuanya punya, tapi ada modifikasi sekundernya yang berbeda. Ya, lihat ya di belakang-belakangnya beda. Ada Vibrio harvei ada tambahan OH-nya, Vibrio fischeri ada tambahan O-nya, Agrobacterium O-nya banyak sekali juga. Pseudomonas aeruginosa juga O-nya lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu satu spesies dan spesies yang lain itu tidak bisa mendengar obrolan dari tetangganya. Jadi Serratia nggak bisa dengar obrolannya Vibrio, Vibrio nggak bisa dengar obrolannya Agrobacterium. Nah, ini mengapa intraspecies communication makes private and secret only for one species. Intraspesies, jadi di dalam hanya tahu sama tahu antar satu spesies saja, gitu ya. Oke, next mas. Nah, tapi bagaimana
bakteri yang ada di alam gitu ya, di tanah contohnya atau di tangan kita. Kan mereka nggak hanya satu aja tuh. Di tangan kita ada berbagai banyak bakteri di sini. Di tanah apalagi gitu ya. Bagaimana mereka hidup berdampingan? Next. Nah, ternyata bakteri juga punya multilingual atau interspesies. Tadi intraspesies, sekarang interspesies communication. Interspesies ini bakteri mengeluarkan juga senyawa-senyawa untuk berkomunikasi dengan bakteri yang lainnya berupa asam sitrat, begitu teman-teman. Nah, sebenarnya senyawa ini adalah hasil dari quorum sensing yang intraspesies tadi. Cuman akhirnya akan ada minority dan majority, seperti maksudnya hukum alam gitu ya. Siapa yang lebih banyak dia yang menang. Maka orang-orang pertanian khususnya agroteknologi itu menganjurkan untuk sebelum tanam mengaplikasikan agensia hayati. Mengapa seperti itu? Karena memperkaya bakteri-bakteri baik dulu. Karena di sini ada percakapannya. Contohnya bakteri yang minoritas. Kamu bawa berapa teman? Lebih banyak nggak dari temanmu? Ya. Terus yang mayoritas bilang lumayan, yang aku bawa 300 nih, kamu kalah. Bukan cuma 100. Nah, itu fungsinya agensia hayati diaplikasikan supaya bakteri baik lebih banyak populasinya dibandingkan bakteri jahat, sehingga mereka sesuai hukum alam akan kalah begitu. Yang duluan bekerja adalah agensia hayatinya. Oke. Nah, bagaimana sekarang? Ada ide-ide dari peneliti-peneliti, termasuk saya saat ini sedang melakukan penelitian tentang ini. Bagaimana kalau misalkan kita buat quorum sensing itu tidak berfungsi, ya kan? Yang membuat dia menjadi patogen, bakteri patogen menjadi patogen, gitu kan? Adalah quorum sensing. Mereka beramai-ramai akhirnya bisa infeksi, gitu kan ya? Bagaimana kalau kita memutus komunikasi? Misalkan mbak ini saya kasih pembatas di tengah, pastinya kan nggak bisa ngelihat satu sama lain. Nah, ini sebelum-sebelumnya untuk pengendalian bakteri patogen ini diaplikasikan pestisida dan antibiotik. Tapi pestisida dan antibiotik itu hanya menghancurkan DNA-nya. Apa yang terjadi kalau DNA dari bakteri atau materi genetiknya dihancurkan? Maka mereka akan rebuild lagi, mereka akan adaptasi lagi, menyesuaikan DNA dengan DNA yang baru, akhirnya membuat bakteri yang baru lagi, gitu ya. Akhirnya terjadi yang namanya resistensi, betul. Nah, bagaimana caranya tidak merusak DNA, tapi kita menghalangi komunikasi mereka, gitu. Nggak bisa melihat satu sama lain, nggak bisa dengar satu sama lain, nggak bisa menangkap sinyal yang tadi AHL itu di bakteri yang lain, begitu. Nah, yang ada di penelitian ini adalah yaitu membuat senyawa anti quorum sensing. Sebetulnya senyawa anti quorum sensing itu sudah ada dihasilkan dari tanaman-tanaman empor-empor, gitu ya, berupa senyawa-senyawa metabolit sekunder. Itu sebenarnya juga bisa dijadikan anti quorum sensing. Nah, next. Nah, ini hanya tambahan. Jadi ini akibat dari antibiotik, karena utamanya bakteri patogen itu dikendalikan oleh antibiotik, teman-teman, dan pestisida campuran dengan antibiotik. Kalau misalkan fungisida kan lebih banyak ke bahan aktif, gitu ya. Kalau bakteri itu lebih banyak ke antibiotik. Nah, terlihat dari tahun 91 sampai 2023 itu sudah ada resistensi antibiotik. Bahkan ini juga berpengaruh ke manusia. Penelitian yang di slide sebelumnya itu menyatakan bahwa adanya manusia itu gampang sakit juga karena pertanian yang tidak sehat, karena pertanian yang banyak menggunakan antibiotik, sehingga itu menular saat kita makan. Semua yang kita makan mengandung DNA, ya. Walaupun daging sapi sudah matang gitu, tapi DNA-nya masih tetap ada, sehingga sifat-sifatnya itu menular kita. Karena ada istilah apa yang kita makan adalah siapa diri kita. Oke. Sekarang saatnya kita games. Tadi sudah memperhatikan, sudah mencatat ya. Baik teman-teman, ayo kita buat kelompok dulu 5 orang. Jadi games ini adalah contoh bagaimana bakteri itu bisa
bisa melakukan quorum sensing. Anggap aja teman-teman ini semua vibrio viscerally gitu ya. Tugasnya adalah untuk menyalakan bioluminescence. Jadi nanti kalau misalkan saya kasih pertanyaan, jadi semacam cerdas cermat seperti itu ya, yang hubungannya tadi dengan presentasi saya gitu. Silakan angkat tangan. Kalau misalkan bisa menjawab, saya berikan 1 kertas sampai 5 kertas. Jadi di sini ada AHLQS namanya. Harus ngumpulin AHLQS. Kalau sudah 5 kartu terkumpul, silakan teman-teman angkat HP-nya, nyalakan senternya. Gitu ya. Oke. Pertanyaan 1. Pertanyaan 1. Disebut apakah komunikasi bakteri? Coba pas semuanya jadi nomor 1. Oh, enggak jawab langsung. Iya. Quorum sensing. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Bakteri membelah diri menjadi individu yang tidak sama persis. Benar atau salah? Barengan jawabnya. 1, 2, 3. Salah. Baik teman-teman, tadi kita sudah ada materi, sudah main game. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak dari pemaparannya? Ini silakan buat teman-teman yang ingin tanya. Kok ada yang tanya? Iya betul Bu. Iya Mbak. Iya. Perkenalan Bu. Apa maksudnya? Langsung pertanyaannya apa? Perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nasional Derajat Pamungki dari angkatan 22. Tadi kan sempat Bu Safira menyebutkan bahwasanya ada penghambat untuk quorum sensing ini nggak menghambat kayak komunikasi antara bakteri. Salah satunya itu empon-empon. Nah, kok bisa empon-empon ini menghambat terjadinya komunikasi antar bakteri yang disebut quorum sensing ini? Jadi bagaimana mekanisme empon-empon itu untuk menghambat komunikasi antar bakteri quorum sensing? Oh, terima kasih. Sama, langsung saya jawab dulu ya. Jadi empon-empon itu menghasilkan banyak senyawa untuk seperti untuk antibakteri, kemudian toksin, kemudian enzim. Nah, semua itu ternyata tidak merusak DNA daripada bakteri, sehingga bisa disebut juga senyawa anti quorum sensing. Nah, mekanismenya bagaimana? Ya, mereka merusak sinyal dari bakteri itu. Jadi saat bakteri mengeluarkan sinyal quorum sensing atau AHL laktonase tadi, bayangkan AHL laktonase ini adalah sinyal tapi berupa cairan atau berupa gas, begitu ya. Nantinya senyawa AHL ini atau asil homosenolakton ini dia dihalau oleh si toksin yang dihasilkan dari empon-empon begitu, atau tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan senyawa anti quorum sensing. Tapi ada juga yang berperan sebagai reseptor. Jadi bayangkan bahwa senyawa asil homosenolakton ini membutuhkan sinyal dan reseptor seperti pada teori enzim lock and key, tahu ya? Jadi ada kunci dan ada gembok. Nah, si empon-empon ini menghasilkan senyawa yang berperan sebagai reseptor yang mirip sekali seperti reseptor yang dimiliki oleh bakteri, gitu. Sehingga senyawa asil homosenolakton ini dia malah berikatan dengan senyawa yang dihasilkan dari empon-empon. Begitu, sehingga tidak bisa berikatan ke bakteri yang lain, sehingga komunikasinya nggak nyambung nih gitu. Misalkan Mbak bilang ke teman yang sebelahnya, besok kita jalan-jalan yuk, terus karena di sini ada pembatas gitu, kenapa gitu, jadi nggak nyambung, nggak jadi jalan-jalan gitu ya. Sama juga dengan bakteri ini, jadi dia sebagai reseptor menyerupai seperti reseptor bakteri, tapi dia bukan reseptor bakteri, sehingga dia berikatan dengan senyawa yang dihasilkan oleh empon-empon. Baik, sekian kelas hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sekian pemaparan video mata kuliah bakteriologi program studi agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.